Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay senang channel sama official lagi, semoga kalian selalu sehat. Apa kabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Waras guys, masya Allah guys, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Hmm. Masya Allah, kalian lagi pada ngapain hari Senin, tugas negara, habis libur. Aduh guys, biasa kalau hari Senin itu ya. Udah kotor semuanya, harus ganti spray, yo nggak apa-apa, dulu kayak Tisam juga ganti spray itu kasurnya tuh, aduh berat banget gitu. Tapi kayak Sam itu Junfan ya, atau balik gitu kan. Yo namanya kita kerja ya cuy ya, yo harus ada tenaga yang kita keluarkan sebanding dengan gaji majikan kita. Kenapa sih banyaknya terminate? Itu dikarenakan kita tuh memandang kerjaan ini tuh gede, berat gitu cuy. Padahal kalau misalkan kita bandingkan pengorbanan majikan yang menggaji kita gede gitu cuy, ya kayaknya ada tanggung jawab gitu yang harus kita lakukan. Ya, kayak pekerja migran ini. Kemarin ya cuy ya, aduh pulang libur ya cuy. Pulang libur malah diterminate. Dikarenakan apa? Ini baru kerjanya 3 bulan. Padahal sebelumnya dia juga kerjanya itu cuma 1 bulan diterminate juga. Padahal ini imigrasi ini memberikan kesempatan dia untuk bekerja lagi. Kenapa sih? Kok baru baru kerja berapa berapa minggu gitu diterminate ya? Ayo kita bahas, ini dikarenakan ini banyak nih, kayak Tisam hari ini akan membahas 2 kasus ya, di mana ini sama aja dari mulut kita menjadikan malapetaka untuk diri kita sendiri. Bener tuh pepatah, mulutmu harimaumu. Jadi jangan karena kita ini mulutnya ini ngejobres ya sama emak ya, hindarkan ya untuk kerja di Hong Kong itu kalian tuh nggak boleh kepo dan nggak boleh banyak bacot, ya kan. Bisa aja nih omongan kita ini disalurkan ke teman, temannya ternyata cerita sama majikannya, majikannya itu cerita sama majikan kamu, dan kamu sendiri yang rugi ya cuy ya. Oke, kita bahas satu kasus dulu di mana mbaknya ini kemarin di-terminate di 3 bulan kerjanya. Ini dikarenakan apa? Karena kepo. Kok bisa sih Mbak kepo? Ya seberapa majikan kalian lagi punya masalah, ya jangan ikut campur. Ya, kalau misalkan kalian itu melihat majikan bertengkar, kalau kalian jaga anak posisinya, selamatkan anak ya. Mas kasih main atau masukkan kamar gitu anaknya. Biarkan. Jadi kamu tuh bukan melerai ya. Kalau majikan kamu bertengkar, kamu jangan melerai. Kecuali mereka udah main fisik baru kamu poking. Boleh. Tapi kalau misalkan hanya sekedar bacot majikan, nggak usah ikut campur. Itu kapasitasnya itu kita tuh udah berbeda gitu cuy. Biarin aja. Terserah dia itu mau meledak-ledak, ucapannya keras atau apa, bodoh amat. Itu bukan urusannya kita, bukan urusannya Cece. Ya, ini kita harus perbaiki SDM kita untuk tidak banyak ikut campur urusan majikan. Ini kasusnya ada 3 bulan loh di-terminate, padahal dia itu apa sebelumnya juga terminate ya, baru kerja 1 bulan. Aneh-aneh kalian itu cuy. Jadi ceritanya si pekerja migran ini diberikan kesempatan oleh agensinya untuk diberikan satu job di mana jaga anak. Nah, apa namanya, singsang dadai dan 2 anak. Kerjanya tuh nyantai aja cuma jaga anak gitu cuy. Karena ini juga apa namanya, kenal sama agensinya jadi diberikan kesempatan, "Udah deh nggak apa-apa sok, saya proseskan kamu untuk kerja lagi." Setelah dia kemarin 1 bulan di-terminate ya. Ini adalah kesempatan bagus cuy. Nampaknya ini perjuangannya tuh sangat susah sekali cuy. Dia harus tunggu di Makau untuk turun visa. Udah tunggu di Makau, ternyata, imigrasi, menyuruh dia untuk pulang dulu ke Indonesia kalau visanya mau turun. Akhirnya dia juga pulang lagi. Ini jadi kan long fly uang ya, tiket pesawat dan lain-lain. Sesampainya di Indonesia, alhamdulillah cuy visanya turun dan kembali lagi ke Hong Kong untuk bekerja. Saat bekerja, ini alhamdulillahnya nih dalam keadaan situasi keluarga majikan yang lagi kacau. Di mana majikan perempuan dan majikan laki-laki ini akan proses bercerai. Tapi walaupun proses bercerai, mereka ini apa namanya, masih tinggal satu rumah ya cuy ya. Di mana saat libur, majikan apa, perempuannya ini kadang pergi ke rumahnya sendiri gitu cuy. Nah majikan laki-lakinya ini kadang bawa pacarnya ke rumah. Ya mungkin untuk mempercepat proses perceraiannya mungkin ya cuy ya. Nah disaksikanlah tuh sama si Cece ini cuy. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya nggak tahu nih kenapa mulutnya itu gatel atau apa ya cuy ya. Majikan nggak nanya, nggak apa, dia ini cerita sama majikan perempuannya. Kalau misalkan, "Mem, tadi, Singsang bawa ini, bawa perempuan ke sini." Yuk siapa yang nggak sakit hati dan panas ya cuy ya, walaupun keadaannya mereka ini lagi proses bercerai. Tapi kalau tiba-tiba kita nyamber kayak gini, maksud kamu apa Mbak? Penjilat atau gimana? Jangan ya. Ini untuk generasi 1, 2, 3 jangan dicontoh tingkah laku ini, bisa-bisa jadi bumerang untuk kamu.
Akhirnya apa cuy? Akhirnya ributlah mereka. Ya walaupun mereka sudah proses perceraian, tapi kompornya kita nih bisa nggak jangan dinyalakan untuk majikan. Ini kan jadi majikan itu kan sebel ya cuy ya. Iya kan? Yang sebel siapa? Majikan laki-lakinya pasti ngapain sih ngadu-ngadu walaupun majikan perempuan nggak ngasih tahu ya, kalau misalkan cecenya yang ngaduin. Tapi kan ini kan sumber malapetaka si majikan ya cuy ya. Akhirnya apa? Akhirnya udah nggak kuat karena panasnya si rumah ini karena bertengkar terus. Akhirnya yang rugi adalah cecenya sendiri. Padahal sih kalau cecenya ini jaga anaknya aja sih ya udah aman-aman aja gitu ya cuy ya. Pastinya akan dipertahankan untuk menjaga anaknya kalau kinerja si cecenya baik walaupun mereka ini bercerai. Banyak kok di luar sana majikannya yang divorce ya, tapi majikan laki-laki masih menggaji kalian. Ada kan? Ada kan? Ada. Karena kita profesional kerja aja wong kita ciku siu bangeo, ya udah ciku siu bangeo ngapain juga kita harus masukin perkara urusannya majikan. Wah ini salah kaprah. Akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi ya agensinya dan dia. Kenapa agensinya rugi? Ya pastinya dia juga memproseskan ini kan modalin cuy. Tiket pesawat dan lain-lain, ya kan akhirnya ujung-ujungnya mengecewakan. Ini berarti kan kembalikan kepada diri kita, oh ternyata saya diputus kontrak itu atas tindakan kita sendiri. Yah, ya udah di end wassalam, visanya nggak akan mungkin diturunkan lagi visa barunya dan nggak akan ada agent yang mau memproseskan. 1 tahun udah 2 kali terminate ya cuy. Ya udah akhirnya bye-bye cuy kemarin itu di 3 bulan kerjanya. Gara-gara itu suka ngadu. Aduh mulutmu harimaumu Mbak, ini pembelajarannya ada ya tingkah laku teman kita nih. Aduh terus kasus kedua cuy ada di grup Lopan di mana ini Mbaknya juga di-terminate ya Lopannya ini tersinggung dikarenakan si Cece ini jadi kerja ini dari Indonesia ya Cecenya. Jadi Cece ini kerja di Indonesia di majikan ini santai banget cuma jaga anak saat anaknya sekolah dia pulang lagi dan punya banyak waktu lah cuy. Nah, pengakuan si majikannya di kulkas itu sudah tersedia ada kayik, ada kaikok, ada ceker ayam, ada sayap ayam, ada telur dan lain-lainnya dan Cece itu boleh untuk masak. Nah, terus kerjaan juga tidak terlalu terpantau, kadang majikannya nggak pulang ke rumah untuk makan, dia dia hanya masak untuk dirinya sendiri. Tapi majikannya ini tersinggung dengan ucapan si Cecenya, "Kok bisa kayak Tisam dari siapa?" Jadi ceritanya biasa teman kita ini kalau ke pasar ya cuy ya, dia ini kan suka ketemu sama temannya di jalan. Cerita-ceritalah di situ, "Iya saya juga kurang makan di sini." Nah, apa namanya, dia ini kasih tahu ke temennya, ternyata temennya juga suka kasih tahu ke majikannya. Ternyata majikannya si temannya sama majikannya si dia ini teman. Akhirnya ngomonglah, "Eh kamu tuh kalau misalkan sama cecemu kasihlah makan, kasihan dia, dia cerita sama cece saya itu katanya kamu kurang makan." Siapa yang nggak tersinggung majikan ditegur seperti ini? Apakah kita pernah mikir saat kita cerita dengan teman satu flat, kita jamin nggak teman kita untuk nggak cerita sama majikannya? Orang namanya pada pada emak-emak pada ember-ember ini mulutnya, ya kan? Sobek aja mulut. Akhirnya tembuslah ke majikannya itu tersinggung, itu yang pertama cuy. Yang kedua, dia mengadukan kepada agensinya kalau misalkan kerjanya itu sangat super super busy, tidur selalu malam terus, ya wajar cuy. Bukan cuma kalian sendiri yang tidur malam, banyak juga teman-teman kita yang biasanya notabene yang jaga anak, ini tidurnya pasti di atas 12 itu pasti, ya. Nah ini tergantung kita, saat kita diberikan istirahat, kita istirahat atau main handphone? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan kalian tidak mempergunakan waktu istirahat kamu untuk istirahat, ya akan kurang istirahatmu. Kembalikan sama diri kamu sendiri. Jadi atas atas laporan 2 itu ya cuy, majikannya ini sangat-sangat tersinggung sekali dengan ucapannya. Nggak langsung negur Mbaknya cuy. Buktinya kenapa tetangga itu bisa memberitahu keadaan rumah, padahal rumah itu tidak seperti yang dibicarakan si Cecenya. Akhirnya apa? Cece lecaulah kami. Fire semua hak-haknya. Nah, di situ majikan kecewa. Berat apa maksudnya dia itu di rumah itu, apa namanya, nggak ada majikan-majikannya kerja, di situ dibilangnya berat kerjanya. Ini ya cuy ya, mental teman kita ini benar-benar rapuh akhir-akhir ini. Kenapa sih? Apa karena kalian itu suka curhat sama orang, jadi kamu ini membandingkan pekerjaan kamu dengan pekerjaan teman kamu yang mungkin perjuangannya untuk menjadi enak itu prosesnya panjang itu cuy. Jangan pernah bandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Jangan bandingkan dapur majikan kita dengan dapur orang lain. Saat kamu membandingkan itu dan tidak menemukan apa yang kamu butuh gitu, ujungnya apa? Kecewa. Ya, 2 kasus ini mulutmu harimau. Ya, kita di-terminate gara mulut kita sendiri. Untuk itu pembelajaran yang Mama Ayo apa? Ngambil pembelajaran apa dari kisah ini? Coba komentar. Kaisang pengen baca. Kira-kira nangkep nggak nih cerita yang kayak sampein? Ya, dua-duanya di-terminate, apa namanya, gara-gara
majikannya tersinggung. Oke, mungkin hari ini itu aja gibah kita hari ini ya, cuy, ya. Semangat, buat kalian yang lagi kerja, Kaisam libur dulu, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.